Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Para santri kelas 9 MTS Sulawesi Timur, khususnya yang ada di rumah. Insya Allah Ustaz akan menyampaikan materi tentang peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Materi ini merupakan salah satu materi dari bab 4 ya, yaitu materi sejarah, yaitu kehidupan dan perubahan sosial bangsa Indonesia sekitar awal kemerdekaan hingga awal reformasi. Peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia ini berlangsung tahun 1944 ya sampai 1945. Beberapa peristiwa yang terjadi pada saat itu diantaranya yang pertama terbentuknya BPUPKI, kemudian pembentukan PPKI, berita kekalahan Jepang oleh Sekutu, perumusan teks proklamasi, pembacaan proklamasi kemerdekaan oleh Bapak Insinyur Soekarno, dan yang terakhir terbentuknya negara dan kelengkapan negaranya. Maksud daripada peristiwa sekitar proklamasi merupakan peristiwa sejarah bangsa Indonesia menjelang dan sesudah pernyataan kemerdekaan negara Indonesia oleh Insinyur Soekarno. Yang pertama, peristiwa yang terjadi pada saat itu ya, karena Jepang sudah mulai sulit ya, sudah mulai banyak kekalahan oleh tentara sekutu. Maka Jepang memberikan janji kepada Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaannya. Maka dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini pada tanggal 29 April 1945. Latar belakangnya adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia bahwa Indonesia akan segera merdeka. Jumlahnya itu awalnya 61, kemudian ditambah 2 orang menjadi 63 orang. Ketua BPUPKI pada saat itu adalah Rajiman Wiyodiningrat. Agenda BPUPKI ada dua. Yang pertama mereka melakukan sidang pertama, yang kedua melakukan sidang kedua. Tujuan sidang pertama merumuskan dasar negara dan falsafah negara Indonesia. Sedangkan sidang kedua ini tujuannya adalah membahas Undang-Undang Dasar atau rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang pertama sampai sidang kedua ini berlangsung dari 29 Mei sampai 17 Juli 1945. Dalam sidang BPUPKI itu dibahas atau diadakan musyawarah untuk melakukan rumusan-rumusan dasar negara bangsa Indonesia. Nah, beberapa usulan rumusan dasar negara yang diusulkan oleh tokoh-tokoh nasional pada saat itu, yang pertama dari Muhammad Yamin ya, bunyinya seperti itu. Ada 5. Kalau di buku satunya lagi ini yang pertama peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat ya. Usulan kedua ini dari Supomo, Insinyur Supomo. Ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial, keadilan rakyat. Kemudian Insinyur Soekarno memberikan usulan juga bahwa dasar negara itu terdiri dari 5. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian dari usulan-usulan tersebut muncullah bunyi dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dengan bunyi sebagai berikut. Ini merupakan usulan dari sebagian besar tokoh-tokoh Muslim pada saat itu.
Yang pertama bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan tetapi ya, karena ada penolakan dari golongan non-muslim, maka redaksi dasar negara yang tadi itu diubah menjadi untuk dasar negara yang pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Sehingga bunyinya adalah bunyi Pancasila yang ada seperti sekarang ini. Karena BPUPKI sudah melaksanakan tugasnya, maka BPUPKI dibubarkan oleh Jepang, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian Jepang membentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI ini diketahui oleh Insinyur Soekarno. PPKI ini berarti terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 ya. Tugas utamanya mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jumlah anggotanya ada 27 orang. Ketika Jepang sudah mulai terdesak oleh tentara sekutu, maka tokoh-tokoh nasional menggunakan peluang itu untuk membentuk atau segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beberapa peristiwa yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan. Yang pertama ini terkait dengan berita kekalahan Jepang. Yang kedua, kegiatan para pemuda Indonesia setelah mengetahui Jepang menyerah. Kemudian peristiwa yang terjadi di Rengas Dengklok. Kemudian peristiwa bagaimana perumusan teks proklamasi. Kemudian pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah tahu bahwa Jepang itu kalah, maka berita itu disebarluaskan oleh pemuda-pemuda Indonesia melalui radio Indonesia. Nah, kemudian peristiwa berikutnya adalah kegiatan para pemuda setelah Jepang menyerah. Setelah mereka tahu kabar bahwa Jepang menyerah dari sekutu, ya, secara sederhananya atau singkatnya, mereka memaksa kepada Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya. Akan tetapi oleh tokoh nasional tersebut, ajakan dari pemuda ditolak. Ya. Alasan mereka adalah mereka ingin berkonsultasi dengan tokoh-tokoh lainnya. Kemudian karena permintaannya ditolak, kemudian para pemuda itu melakukan berunding dengan di antara mereka, ya, dan mereka akhirnya sepakat untuk membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke luar Jakarta. Kota yang dituju oleh mereka adalah wilayah Rengas Dengklok. Ya. Rengas Dengklok ini merupakan kota ya kecamatan yang ada di Karawang di sebelah barat. Nah, kemudian peristiwa apa saja yang terjadi di Rengas Dengklok? Rengas Dengklok ini merupakan kota yang ada di Karawang bagian utara. Ini Soekarno dan keluarganya juga Muhammad Hatta ya dibawa ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Kenapa atau mengapa Rengas Dengklok yang dipilih? Karena terjamin keamanannya dan ternyata wilayah Rengas Dengklok ini sudah dikuasai oleh peta.
atau tentara pembela tanah air yang merupakan para pemuda Indonesia yang dilatih oleh tentara Jepang. Ya. Tujuan dibawa ke Rengas Dengklok itu adalah agar segera menyatakan proklamasi kemerdekaannya di Rengas Dengklok tempatnya. Setelah Soekarno dan Muhammad Hatta ada di Rengas Dengklok, para pemuda memaksa akan tetapi tetap ditolak. Ya. Soekarno menginginkan untuk berunding dengan tokoh-tokoh tua yang ada di Jakarta atau tokoh-tokoh nasional yang ada di Jakarta akan seperti apa pelaksanaan proklamasi itu. Ya. Dan akhirnya atas bujukan dari tokoh nasional yaitu Ahmad Subarjo, maka Soekarno dan Hatta dapat dibawa kembali ke Jakarta. Nah, ketika sudah sampai di Jakarta, tokoh-tokoh pemuda dan tokoh golongan tua itu melakukan perundingan bersama dan akhirnya disepakati bunyi teks proklamasi. Ya. Bunyi teks proklamasi yang benar itu seperti ini. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Akhirnya, setelah disepakati teks proklamasi, maka tibalah saatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 untuk melakukan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembacaan proklamasi dilaksanakan di halaman rumah Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Soekarno didampingi dengan tokoh-tokoh nasional melaksanakan pembacaan teks proklamasi. Setelah itu disiarkan ke seluruh Indonesia melalui radio maupun melalui surat kabar. Setelah pembacaan teks proklamasi, maka dilakukanlah pengibaran bendera merah putih ya, sebagai pertanda bahwa negara Indonesia sudah mulai ada lah, walaupun kelengkapannya belum siap, akan tetapi secara histori atau secara psikologis menunjukkan bahwa Indonesia sudah merdeka terlepas dari penjajahan Jepang maupun Belanda. Baik para santri yang Allah muliakan, demikianlah materi kita pada kesempatan saat ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan saya sampaikan secara singkat peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dijaga kesehatan kita dan selalu kita dijauhkan dari bahaya COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.